alihi wa ashab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bagaimana kabarnya Umi semuanya? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Belajar Ustazah. sehat ya. Kaifa haluki Ustazah? Alhamdulillah, Nabi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan belajar kita yang kemarin ya. Kita Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian tak lupa kita aturkan salat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Nah, kemarin kita sudah masuk pada pembahasan ciri-ciri fiil ya, Mi ya. Terus Sampai huruf Ustazah. sampai kemarin. ya yang terakhir. Ya, tadi kita ulang sebentar ya. Nah, di sini sebutkan yakni tanda-tanda fiil atau alamatul fi'ili. Tanda-tanda fiil atau kata kerja ya. Yang pertama itu bisa didahului oleh qad ya, qad, kemudian didahului oleh saufa, kemudian didahului oleh sa, dan di sini ada tanda ta'nis sakinah atau huruf tak sukun yang menunjukkan ta'nis itu perempuan ya, atau mu'annas. Baik, yang pertama yakni bisa didahului oleh qad. Ya, jadi kata-kata, jika kita melihat suatu kata dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ataupun pas ketika membaca kita para ulama, berarti ketika ada kata yang didahului oleh qad, itu kata setelah qad ini adalah fi'il ya. Karena apa? Karena isim tidak pernah atau tidak akan didahului oleh huruf qad. Nah, ini contohnya qad, koma, isyarat. Nah, di sini tak sukunnya nanti diharokati kasroh karena pertemuan dua sukun atau tiga sakinain. Nah, seperti ini tidak bisa dibaca. Sehingga karena darurat, maka tak sukun yang terletak sebelum isim ini harokatnya kasroh ya. Nah, ini kenapa dia fil nanti harokatnya kasroh, pada fil tidak boleh berharokat, tidak pernah berharokat kasroh. Ya, harokat kasrohnya itu harokat arid, aslinya dia sukun. Ya, kenapa harokat kasroh? Ya, itu karena bertemunya dua sukun. Yang pertama sukun di ta, yang kedua sukun di sini di alif atau hamzah wasol. Nah, sehingga apabila ada huruf qad di depan suatu kata, maka kata setelahnya qomat, ini namanya fi'il. Nah, ini ada tambahan ya. Jika qad masuk ke fi'il madhi, maka maknanya adalah untuk menekankan. Ya. Sungguh jadi artinya tuh. Ini contohnya di surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Jadi kata qad di sini maknanya sungguh. Lit ta'kid, untuk penekanan. Kemudian jika kata qad ilmu tori ya, ini terjadi, maka maknanya menjadi terkadang atau bisa saja atau juga seringkali atau biasanya, tergantung teks kalimatnya nanti. Nah, ini contohnya misalnya yanjahu kaslanu. Orang yang malas itu berhasil atau berhasil orang yang malas. Nah, ini jarang ya, jarang terjadi orang malas itu Pak berhasil. Yang berhasil biasanya orang yang rajin seperti itu. Nah, ini contoh kalimatnya. Jadi kalau kemasukan qad ya, qad yanjahul kaslanu. Terkadang orang malas berhasil. Tuh.
Kemudian berikutnya lagi contohnya yanjahul mujtahidu. Yanjahul mujtahidu. Orang yang bersungguh-sungguh pasti berhasil atau berhasil orang yang bersungguh-sungguh. Jadi yang orang yang rajin, yang bersungguh-sungguh itu pasti berhasil. Jadi seringkali orang yang bersungguh-sungguh itu berhasil. Nah, gitu maknanya. Itu tadi kot ya. Jadi kot ini bisa masuk ke fiil madhi, bisa masuk ke fiil mudhari. Kita akan masuk pada pembahasan fiil. Terus kemudian yang kedua yakni dimasuki huruf saufa ya. Contohnya di sini saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Nah, ta'lamun di sini fiil ya. Karena didahului oleh huruf saufa. Kata saufa maknanya kelak atau di kemudian hari dan menunjukkan jarak waktu yang sangat lama. Ya, nanti bedanya dengan sin, kalau sin itu eh, kejadiannya dalam waktu dekat. Nah, kalau saufa ini dalam waktu lama. Nah, ini ya. Kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah diawali dengan sa. Sa ta'lamu. Nah, kalian akan segera mengetahui. Nah, maknanya sa ini adalah akan atau nanti, berbeda dengan saufa. Jika saufa itu jika fiil didahului sa maka akan menunjukkan akan segera terjadi. Jaraknya pendek. Dengan saufa itu ya. Kemudian sa sama saufa tidak bisa memasuki isim ya. Tidak bisa dimasuki isim. Yang keempat yakni ta'u ta'nitsis sakinati, huruf tak sukun yang menunjukkan taknis atau mu'anas atau perempuan. Contohnya tadi ya, qomat. Qomat. Di sini ada tak sukun. Nah, setelahnya ada kata Fatimah. Fatimah telah berdiri. Jadi karena di sini failnya Fatimah berupa perempuan, maka fiilnya ditambahkan dengan tak sukun. Kalau di sini failnya laki-laki misalnya Muhammad, maka di sini menjadi koma, koma Muhammad. Jadi berbeda ya. Fiil masuki tak taknis disebabkan karena fiil disandarkan kepada fa'il mu'annas. Fa'il itu subjek, ya pelaku. Pelakunya berupa perempuan atau mu'annas sehingga ada tak sukunnya. Nah, ini jika fiil disebutkan kepada ilmu zakar, maka pelakunya, failnya atau subjeknya itu adalah laki-laki. Maka tidak perlu ditambahkan tak tanis. Contohnya ini, koma Muhammadun. Ya, komanya tidak perlu ditambah tak tanis. Karena failnya bukan mu'anas. Nah, taib di sini ada domir ya. Nah, ini domir. Ini di sini ada 14 domir. Kita lihat yang sebelah kanan di sini ada kata huwa humahum, hiya humahunna. Huwa humahum ini untuk mudzakkar atau laki-laki. Kemudian hiya humahunna ini untuk muannas. Ya. Yang, yang anak kasih warna hijau ini untuk mudzakkar. Sedangkan yang warna merah ini untuk muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Bentar.
Ya, baik kita lanjutkan. Nah, adapun yang ana dan nahnu, ya, ini bisa untuk mu'anats dan mudzakkar. Bisa untuk mu'anats dan mudzakkar. Baik, nah di sini saya jelaskan dulu tentang domir ya. Dari huwa sampai huna, ini namanya kata ganti yang ketiga. Atau dalam bahasa Arabnya ghaib. Dari anta hingga antuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini namanya kata ganti orang kedua atau lawan bicara atau mukhotob. Nah, kalau kata ganti orang ketiga tadi yang sedang dibicarakan. Kemudian untuk ana dan nahnu ini kata ganti orang pertama atau kalim atau sedang berbicara. Ana dan nahnu ini bisa digunakan untuk muzakkar atau muannas. Nah, sedangkan huwa, humahum, anta, antum, antum yang warna hijau ini untuk muzakkar. Sedangkan hiya, huma, hun, anti, antuma, antuna ini digunakan untuk muannas. Jadi, isim itu menurut jenis ya. Pembagiannya ada dua. Yang pertama, muzakkar. Kedua, muannas. Nah, dari huwa sampai nahnu ini namanya isim domir atau kata ganti. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini adalah penerapan domir terhadap fiil ya. Yang sebelah kanan huwa sampai hunan ini namanya domir, sedangkan kotak sebelah kiri fa'al, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Ini namanya wazan atau timbangan atau rumus. Maknanya ini fa'ala itu sedang melakukan sesuatu atau perbuatan ya. Artinya perbuatan. Baik, saya jelaskan lagi. Nah, untuk fa'ala ya kita lihat ini namanya fi'il madhi ya Umi ya. Dari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna.
fa'altu, fa'alna. Nah, ini namanya fi'il madhi. Jadi ada 14 tasrifan dari fi'il madhi di 14 domir. Ya, Ana jelaskan. Fa'ala ini digunakan jika fa'ilnya atau subjeknya itu satu orang laki-laki. Maka ini rumus ya, rumusnya fa'ala. Kalau dua orang laki-laki menjadi fa'ala. Nah, kalau laki-lakinya ada 3 atau lebih menjadi fa'alu. Kalau subjeknya satu orang perempuan menjadi fa'alat. Ya, ada tak sukunnya. Kemudian kalau 2 orang perempuan, fa'alata. Kalau 3 orang atau lebih, muannas atau perempuan menjadi fa'alna. Kemudian, untuk anta, satu orang laki-laki. Nah, ini untuk yang sedang diajak bicara ya. Anta menjadi fa'alta. Antuma, 2 orang laki-laki. Kalian 2 orang laki-laki, fa'altuma. Kalian banyak laki-laki, antum, fa'altum. Kamu 1 orang perempuan, fa'alti. Kalian 2 orang perempuan, fa'altuma. Kalian 3 orang atau lebih atau jamak antunna menjadi fa'altunna. Ana 1 orang bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas menjadi fa'altu. Nahnu kami bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas menjadi fa'alna. Bedanya kalau kami di sini nunnya itu ada matnya, panjang ya, nah gitu, fa'alna. Nah, kalau yang ini untuk hunna ini tidak ada alifnya, fa'alna. Ini fa'alna. Yang nahnu fa'alna, yang hunna fa'alna. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita praktek satu-satu. Ada berapa yang hadir, Umi? Yang selain yang mustami'ah? 13 ya. Ada Baik. 13. Ya, sekarang kita masukkan satu kata ke dalam wazan yang sudah kita bahas tadi. Dari fa'ala sampai fa'alna. Misalnya kata kataba. Umi yang pertama, Umi Rini ya. Ya, Umi. Ustazah. Nah, Umi Rini, di sini saya punya Ya. katanya itu kataba, ya. Artinya itu dia 1 orang laki-laki telah menulis. Nah, tugasnya Umi, kataba ini dimasukkan ke dalam 14 domir seperti yang ada di tabel ini. Paham, Umi? Jadi begini, Waduh, misalnya, saya masih. ya nggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Misalnya ini kataba. Kataba itu sama dengan apa? Fa'ala, ya. Jadi tasrifan fa'ala. Ini rumusnya. Nah, katanya itu sekarang kataba atau ujungnya adalah kataba. Kita kataba ini ke fa'ala. Jadi kaf ini sebagai fa'il, taknya sebagai ain fi'il, lamnya sebagai lam fi'il. Kataba. Kemudian kalau fa'ala gimana? Fa'ala yang 2 orang laki-laki telah menulis. Berarti kataba. Jadi tinggal kenapa? Alif Oh, saja di akhirnya. tambah alif. Insya Allah paham, Umi? Atau masih bingung? Masih sedikit bisa masuk. Bisa masuk. Baik, saya kasih contoh dulu ya. Jadi begini, fa'ala menjadi kataba. Fa'ala menjadi kataba. Terus habis itu fa'alu menjadi katabu. Kemudian fa'alat menjadi katabat. Ya, jadi yang kita lihat itu apa? Bagian terakhir dari ini, dari wazannya ini. Kalau yang pertama, fa'ala ini kan tidak ada tambahan apa-apa ya. Nah, kalau yang Ya. kedua ada tambahan alifnya. Berarti nanti kata baknya itu ada alifnya. Kemudian kalau untuk yang fa'alu, nah ini karena dia jamak, maka ada wawunya. Sehingga lam fiilnya itu berubah menjadi dhammah. Ya, menjadi apa? Katabu.
Kemudian kalau untuk hia berarti dengan nambahin apa? Tak sukun. Contohnya katabat. Kemudian kalau huma katabata. Kemudian kalau bena kata kata bena ya, kata bena. Kemudian kalau untuk anta katab, kalau antuma katab tuma. Kalau antum katab tum. Berarti katab ti. Antuma katab tuma. Antuna katab tuna. Kemudian kalau ana katab tu dan nahnu katab na. Nah, itu untuk contoh kataba. Nah, sekarang misalnya kataba itu menulis, saya ganti ya. Iya. Kataba misalnya pergi, zahaba. Za, Ya. coba Umi ini aja, 3 dulu. Yang huwa, huma, hum aja. 3 aja dulu. Kalau dari zahaba menjadi huma menjadi Huma, huma, hmm, huma, lalu huma tambah alif ya, huma panjangnya. berarti gimana? Zahaba menjadi huma, Jahab, zahaba. huma jahaba. Ya, gitu ya. Jadi menjadi zahaba. Jahab. Oh iya, sebentar. Mana tadi? Nah, berarti di sini menjadi zahaba. Zahaba panjang. Nah, ini untuk humanya. Sedangkan untuk humnya menjadi apa, Umi? Nah, Yang ini hum ya, menjadi yang lah zahab fa'alunya, jahab, fa'nya dirubah fa'al, menjadi ha, kemudian ain fiilnya dipindah menjadi ha, huruf ha, kemudian lam fiilnya dirubah menjadi ba. Menjadi apa tadi? Apa sih? Fa'al, fa'alu, fa'alu menjadi dirubah ke dahaba. Bagaimana? Hum, jahaba, hum, hum jahaba gitu. Hum nah, hum zahabu. jahaba. Oh iya. Ya, Hum hum jahaba. zahabu. Karena apa? Karena jamak. Jadi gini, huwa zahaba, huma zahaba, hum zahabu. Seperti itu. Nggak apa-apa, Umi. Nanti kalau lama-lama terbiasa. Nah, Aku sekarang kan mau mungkin, tanya boleh. iya silakan, Umi. Ini yang apa yang ganti orang pertama jadi kan seperti Pa'ala ya. Iya. Terus Fa'ala ditambah alif ya. Fa'ala jadi Heeh. ada panjang Alam. 2 rakaat. Mm-mm. Terus, terus Mm-mm. Fa'alu juga ditambah wawu dan alif ya untuk orang ketiga begitu ya. Iya, betul. Iya, jadi begini. Nah, fa'ala, fa'ala, fa'alu ini namanya wazan. Wazan itu timbangan atau Hmm. rumus. Ya. Nah, nanti setiap kata kerja yang kita jumpai dalam Al-Quran, misalnya kalau yang udah kita bahas kemarin itu di surat surat Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas sampai apa kemarin, Umi? Em, Kemarin yang Terakhir kita An-Nasr sampai Al-Maun, Ustazah. Oh An-Nasr ya, sampai kalau di sini kan kita masih banyak menjumpai isim ya. Terus kemudian fiilnya ada, tapi dia fiilnya berupa fiil nakis. Fiil nakis itu dia biasanya yang terdiri dari 2 huruf seperti itu. Nah, di sini contohnya misalnya kata kul ya, tapi nah di sini kul itu fiil amr. Nah, fiil madinya apa? Kola, kola. Tapi ini nggak ada. Sekarang kita carikan yang mudah. Coba dilihat di mana ya yang filenya itu mudah. Tidak ada huruf ilatnya. surat Sebentar. Banyak kalau di juz 30 itu masih banyak kita jumpainya, banyak yang filenya. Nah, misalnya ini nih. Coba di Al-Baqarah aja dan yang awal-awal itu.
Bentar ya, Umi ya, sebentar. Nah, carikan yang mudah untuk diinikan, ditasrifkan. Oh, ini ketemu ini. Mana tadi? Sebentar. Kata kasabah di surat Al-Ahab ya, kasabah. Nah, di situ adalah fi'il madhi. Jadi kita tahu di situ tasrifan dari kasabah itu berarti di situ domirnya apa? Domirnya huwa, ya. Nah, itu apa namanya fungsi untuk belajar ini masuk ke dalam tasrif itu seperti itu, Mi. Jadi kita nanti tahu dalam Al-Qur'an itu misalnya kata kasabah ini fa'ilnya atau pelakunya itu berapa orang. Nah, seperti itu. Terus kemudian kata ini jangan ini. Nah, itu fungsinya. Nah, coba sekarang Umi di tasrif kata kasabah tadi. 3 aja. Huwa, huma, hum. Kasabah. Masukkan ke 3 fi'il madhi. Domir, huwa, huma, hum. Jadi, kata Kasabah, kasabah. kasabah itu Om ya. Nah, betul Itu kasabah yang pertama. Terus kemudian untuk humanya, salah ya. kasabah. Ya, tetap. Jangan Oh ya, oh ya. Iya. Ya, Kasabah, kasabah, iya. kasabah gitu ya. Iya, kasabah, kasabah, Kasabu. Masya Allah. Iya, Mi, betul. Jadi, kasabah, kasabah, kasabu. Iya, Insya Allah. Aduh, Sabar. afwan saya nih dari dasar ini Ustazah nggak sama sekali nggak ngerti, saya blank benar. Iya. Tidak apa-apa, Umi. Ini kita pelan-pelan ya, Insya Allah. Karena ya Ya, fungsinya kita tahu domir, kemudian untuk memasukkan ke dalam suatu tasrif fiil ini, nanti kembalinya juga kita pada ini, apa namanya, pada belajar tasrif di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau kita pas baca gitu ya, oh ini ternyata fiil yang digunakan fiil madhi untuk domir hum. Oh ternyata ini yang digunakan adalah fiil madhi untuk domir hunna. Nah di situ nanti kita tahunya tuh. Nah insya jazakallahu Allah. khairan, Ustazah. Jazakallah khair. Insya Allah. Tapi berikutnya silakan nomor 2 siapa Mi? Umi Umi Yaya, Umi Ustazah. Yayan. Iya, Umi Yayan. Coba kata zahabat tadi, ya, Ya, kata zahabat didasrifkan ke dalam hiya huma hunna. hiya huma hunna. Mm-mm. Eh, kata apa tadi? Dahaba. Zahabat. Mm. Eh, Hiya ya. Mm. Dahabat. Iya, gini nggak Dahabat. apa-apa Umi. Nah, Umi gini aja nggak apa. Hiya, hiya, zahabat. Nah, dibawa aja domirnya biar apa namanya teman-teman yang lainnya juga menyimak gitu. Maksudnya Ya, biar baik Ustazah. kan. Bismillahirrahmanirrahim. Hiya dahabat. Huma Nah, dahabata. Kunna dahabba guna, zahab, dahabba, baknya di tasjid. huma, zahab, nah, nanya tetap. Oh, Nah, jadi yang disukun itu apa? Lam fiilnya. oh gitu. Ulangi ya Ustazah. Hiya. Iya, bilang. Hiya dahabat. Huma dahabna. Dahabata gitu ya Ustazah. Ya, zahabata. Oh, dahabata. Hmm, Kunna dahabana. Dah iya, zahabana. Nah, dahabana. Iya. Jazakillah khair Ustazah. wajazakallah khair. Tidak apa-apa, Umi. Nah, masih agak bingung, nggak apa-apa. Nanti kita terbiasa, insya Allah. Jadi gini, sebelum saya lanjutkan, Ana jelasin dulu ya. Gini, misalnya ada kata zahab. Nah, ini kan ada fa'ala ya. Fa'ala. Kita lihat, ada kata fa'ala. Kita kasih spasi dulu. Fa fiil, ain fiil, lam fiil. Nah, seperti ini ya. Nah, jika kata zahaba
Ya, jika ada kata zahaba berarti zanya ini sebagai fa'il. Gini. Kemudian ainnya sebagai haknya sebagai ain fiil, sebagai lam fiil. Jadi fa'ala ini kayak semacam rumus bakunya gitu, Mi. Setiap kata itu pasti memiliki wazan atau rumus. Nah, zahaba ini rumusnya terbentuk seperti dari fa'ala. Zanya itu fa'il, haknya itu ain fiil, ba'nya itu lam fiil ya. Adapun huruf setelah lam fiil ya, ini adalah huruf tambahan. Ini ya, ada alif, ada wawu, ada alif, ada tak sukun, ada alif, ada nun ya. Ada tak mutaharikah. Tak mutaharikah itu tak yang berfathah ini. Nanti dhamir mutaharik namanya. Kemudian ada tambahan tuma, kemudian tum, ti, tuma, tunna. Nah, ini aja nanti yang berubah itu, yang ini aja. Dari fa, ain, lam, fiil saja. Adapun alif, kemudian wawu, tak, terus kemudian ada alifnya ta, kemudian na, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, itu tidak akan berubah. Paham sampai sini maksud anak Umi? Umahat semuanya. Jadi setiap Jadi Jadi yang terakhir itu tetap nggak berubah ya Ustazah ya. Jadi iya, yang terakhir itu nggak berubah. Yang berubah itu cuman fa, ain sama lamnya aja. Ya, misalnya gini tadi itu zahaba kan? Ya ada kata zahaba. Jadi yang dirubah cuman ini aja. Adapun nanti alif, waw alif, ta, yang ini tidak berubah. Sebentar, anak kasih tanda ya. Nah, yang ini, kok begini? Ya, yang ini, kemudian ini tak sukun, ta ini panjang, kemudian na ini tidak berubah. Ini tetap ya. Yang berubah itu cuman kita mengganti apa? Fa'alanya. Fa fiil, ain fiil, lam fiil diganti dengan apa? Misalnya tadi kata zahaba. Jadi yang berubah itu cuma zahabanya aja. Ya. Zahaba, zahaba, zahabu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Zahaba, zahaba, zahabu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Zahabat, zahabata, zahabna. Kemudian misalnya fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Jadi yang berubah apa? Fa, ain, sama lam fiilnya saja. Ya, adapun yang belakangnya tidak perlu dirubah. Nah, terus kemudian ada satu lagi. Kalau misalnya di sini ada wawu seperti ini, ya, berarti huruf setelahnya pasti domah karena wawu itu pasti apa namanya huruf sebelumnya domah. Jadi tidak bukan zahabau ya, tapi zahabu. Nah, seperti itu. Adapun ini juga masih tetap zahaba karena setelahnya ada alif. Ya, tapi kita lanjutkan dulu. Gilirannya siapa tadi, Mi? Ana Ustazah Citra. Ini Nomor Citra. 3 ya. Citra sekarang anta, antuma, antum. Katanya Anta. dahaba. Ya, masih dahaba. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar nih Ustazah. Saya masih belum ngeklik banget nih. Masya Allah. Nama kamu, Mi. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan-pelan aja. Ya. Ya. Dari kata zahaba ya Ustazah tetap ya. Ya, katanya dahaba. Masih dahaba. Nah, Zahaba fa'altuma. nah sekarang gini, Umi. Dari ini. Anta, dahabeta. Gitu. Antuma, dahabtuma. Antum. Oh. Ya, dibawa aja nggak apa-apa dombirnya. Biar nggak bingung. Jadi dombirnya ini, ya, ini dibawa. Ya, misalnya tadi kayak tadi tuh. Huwa, dahaba. Huma, dahaba. Hum,
zahabu. Hiya zahabat. Huma zahabata. Zahab. Sekarang coba diulang lagi. Anta. Dari atas ya Ustaz, dari angta ya Ustaz. Coba anta, anta. Eh, anta hasaba, anta zahaba. Zahabta. Nah, ini lamnya sukun. Oh. Nah, jadi huruf ba-nya disukun. Ya, karena tadi lam itu ba itu presentasi dari lam. Ya, ba-nya ini menggantikan. Berarti kalau ini lamnya sukun, berarti ba-nya juga harus disukun. Disukunkan. Jika eh, ya di sini tuh sebenarnya perubahannya cuma disukun sama enggak ya, lamnya ya. Coba kita perhatikan dari awal ya. Lamnya semuanya fathah. Ini fathah, fathah, domahnya cuma satu. Fathah lagi lamnya fathah lagi, lamnya di sini sukun. Kemudian sampai sini ya, yang domir ini untuk kata ganti orang kedua, ini sukun semuanya. Sukun, 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 sukun. Jadi huruf ba-nya ini semuanya disukun. Tinggal menambahkan apa? Menambahkan domir belakangnya. Misalnya kalau zahaba, kalau anta menjadi anta zahabta. Ba-nya sukun. Zahabta. Zahabatuma, gitu Ustaz. Iya, Ahsan. Lagi satu lagi Umi, antum? Iya. Zahabatum. Mumtazah Ahsan. Iya, seperti itu. Masya Allah. Nanti ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Syukran jazakillah khair Ustaz. Amin wa iyyakum. Baik, berikutnya kita ke Umi Aryati. Baik Ustazah. Anti zahabti, antuma zahabtuma, antuna zahabtuna. Mumtazah, Masya Allah. San. Berikutnya Umi Ning. Umi Ning ada masih ana sama nahnu. Apa Ustazah hurufnya? Hurufnya masih sama, katanya zahaba. Kata Zahaba. Ya. Yang ana. dari yang awal ana. lagi Ustazah, dari huwa. Yang ini Umi, masih ada ana dan nahnu. Oh. Yang di layar ana coba ada ana nahnu ya di sini domirnya masih. Oh, Nah, ntar dulu. Kok nggak lihat? Oh iya. Iya. Ana zahabatu. Masya Allah. Iya, betul. Nahnu zahabna. Masya Allah. Mumtazah Hasan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Iya, Umi, betul. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Baik. Kita sekarang lanjut ya. Kata baru. Berikutnya saya kasih. Khoroja. Khoroja itu artinya dia seorang laki-laki telah keluar. Pergi. Setelah Umi berarti berikutnya Umi siapa? Mbak TV. Umi TV ya. Ya Ustazah. Nah, ini kata khoroja ini dimasukkan ke domir huwa humahum kayak yang seperti awal tadi. Coba. Baik Ustazah. Huwa khoroja. Nah, Masya Allah. Huma khoroja. Nah, Masya Allah. Hum khorojat khoroju. Nah, Masya Allah. Hum khoraju. Masya Allah. Mumtazah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Wa fi barakallahu Ustazah. Jazakumullah khairan. Amin wa iyyakum. Tapi berikutnya kita ke Umi. Saya Ustazah. Ya, silakan. Jadi domirnya ya, huma, hunna. Iya humahunna. Untuk hiya jadi khorojat, huma jadi khorojata, Langsung hunna aja, jadi langsung aja hiya khorojat, nggak usah dikasih kata jadi biar apa umahat yang lain. baik. Langsung. Hiya khorojat, huma khorojta, khorojata, hunna khorojna. Masya Allah. Asanti barakallah. Lanjut berikutnya. Anta, antuma, antum. Umi siapa? Nomor 8 ya?
Umi Rosi. Nomor 7 belum? Nomor 7 sudah, Eyang. Oh, udah. Umi Rosi. Ya, Bunda Rosi, silakan. Kedengaran? Kedengaran, Bunda? Anta horojeta Naam. antuma horojema Horoj. antum Sekali lagi, Umi, antumanya diulang. antuma horojema Taknya ketinggalan, huruf taknya ketinggalan. horojetuma Masya Allah, San. antum horojetum. Masya Allah. Iya. Nah, Umi. Masya Allah. Barakallah fi asanti. Masya Allah. Jazakillah khair saja. Jazakillah khair. Yang Nani, tafadholi. Anti, antuma, antunna. Anti kharajati, antuma kharajtuma, antuna kharajtunna. Masya Allah. Mumtaz. Barakallah fi. Umi Nini, tafadholi. Ya Umi Nini. saja. Nahnu. Nahnu. Ana dan nahnu. Ana kharajtu. Naam. Nahnu kharajna. Iya, nahnu kharajna. Masya Allah. Santi barakallah fi. Baik. Kita berikutnya ya. Kata roja'a. Roja'a itu artinya kembali. Dia seorang laki-laki telah kembali. Roja'a. Roja'a. Nah, ini roja'a ditasrif seperti tadi. Gilirannya Umi siapa? Umi Nini tadi udah ya? Umi Sri ya? Umi Nini sudah tadi? Belum? Umi Sri sekarang nomor 11. Oh iya. Ya. Iya. Silakan kata roja'a ini dimasukkan ke huwa, huma, hum. Roja'a artinya apa Ustazah? Dia telah kembali. Kembali. Dia seorang laki-laki telah kembali. Baik. Huwa roja'a, huma roja'a, hum roja'u. Nah, Masya Allah, Mumtaz. Barakallahu fiik. Berikutnya Umi Hani. Baik saja. Masuk ke hiya, huma, dan hunna. Baik. Hiya rojat, huma rojata, huma rojatana. Ya, Ustazah. Sekali lagi, ini diulang lagi sekali lagi. Hiya, baik. dari hiya. Hiya rojat, rojata. A-nya kecil. Iya rojaata. Nggak usah pakai ta. Yang hiya dulu. Coba. Iya. Baik. Hiya rojaat. Rojaat. Nah, Masya Allah. Lanjut. Huma. Kemudian yang huma. Hiya rojatana. Rojaatana. Rojaata. Rojaata taknya panjang. Ini panjang saja. Kemudian hum baik. Huma rojaatha. Kemudian huna rojaatna. Hunna roja'na. Huna rojatna. Ya, huna rojatna. A-nya sukun. Roja'na. Oh, huna roja'na. Nah, Masya Allah ya. Ya roja'at. Huma roja'ata. Hunna roja'na. Nah, San. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan setelah Umi Heni. Umi Novida. Puan Ustazah. Iya, Ustazah. Umi Novida. Anta, antuma, antum. Anta, antum. Nah, dari kata roja'a. Roja'ta. Roja'ta.
Mm-mm. Roja'ta, antuma roja'tuma, Naam. antum roja'tum. Antum raja'tum ahsan. Alhamdulillah, jazakan kasiran. Ya betul. Insyaallah, jazakallahu khair. Baik, silakan berikutnya lagi. Umi Novida terakhir atau balik ke awal, Ustazah? Oh, sudah habis ya. Baik. Nah, tadi ya, sekarang ada yang tadi anti, antuma, antuna. Apa Umahat? Roja dimasukkan anti? Roja'ti. Roja, Roja'ti. roja'ti, Iya. Antuma? Roja'tuma. Roja'tuma. roja'tum, Antuna? Roja'tuna. tuna, Kemudian ana? roja, Roja. Nahnu? Roja'na. nah, Iya, insyaallah. Insyaallah. Barakallah fik. Nah, itu tadi cara kita untuk mentasrifkan ya, memasukkan suatu fi'il madhi ke dalam wazan fa'ala. Jadi setiap kata kerja itu memiliki wazan atau rumus atau pola. Nah, sedangkan fa'ala ini namanya wazan. Kalau yang dzahaba, roja'a, kemudian tadi apa? Khoroja. Iya, nah itu disebut mauzunnya atau kata yang ditimbang. Baik, sampai sini silakan jika ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan. Afwan Ustazah, ini kalau di kitabnya, di bukunya di halaman berapa Ustazah? Kalau di kitabnya tidak ada Umi. Ini Oh, di tidak ada. ya, ini tambahan dari Ana. Jadi apa namanya untuk memungkinkan untuk pembahasan tentang fiil ya. Karena nanti kalau kita masuk ke dalam fiil dalam Al-Qur'an itu tidak hanya yang seperti ini tidak hanya zahaba. Ternyata kata zahaba itu bisa ditasrif ke apa? Ke 14 domir. Contohnya ya. Contohnya di surat Nuh kalau nggak salah itu idhab ila fir'auna idhab. Nah, itu juga tasrifan dari kata apa? Zahaba. Nah, idhab itu adalah fi'il amr ya. Makanya dia di situ sukun. Nah, kita belum sampai bahasannya fi'il amr. Jadi untuk mempelajari mengetahui kata kerja dalam Al-Qur'an itu kita juga harus belajar apa yang namanya tasrif. Ini namanya tasrif ya. Jadi setiap kata itu ada wazan timbangan. Fa'ala. Cuman 3 aja. Fa'fi. Ain, fi, lam. Semua kata itu cuma terdiri dari 3 ini aja. Tinggal pengembangannya. Nah, seperti itu. Ya, kalau zahaba berarti zanya itu fa fiilnya, haknya itu ain fiilnya, kemudian ba-nya itu adalah lam failnya. Nah, di sini yang pertama yang perlu dikuasai itu untuk pemula domir ya. Domir atau kata ganti. Domir itu termasuk pada isim ya. Nah, domir itu termasuk isim bukan huruf. Nah, ini 14 domir ini yang harus kita ketahui basic atau pondasinya. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya ini? 14 apa 12 ya Ustazah? 1, 2, 3, 4. Di sini 6 ya setiap jalur. Yang sebelah Sebelah ini ana nahnu. Oh iya, yang kiri ini tutupan ya. Nah, Ustazah. Sebelah. Nah, Ya, jazakillah khairan Ustazah atas penjelasan. Ya, 12, 13, 14. kata kerjanya cuma 3 tadi, enggak banyak sekali ya. Nanti ada fataha membuka, kemudian qata'a memotong, terus kemudian qola'a mencabut, banyak ya nanti kata kerjanya. Ini mau kita praktek lagi atau mau lanjut? Praktek lagi aja Ustazah biar lancar. Toib. Sekarang tadi kan baru 3. Nah, sekarang anak tambahi 6 ya. Jadi prakteknya 6. Dari huwa sampai huna. Baik. Ya, coba sekarang itu kata jamaah. Jamaah itu artinya apa, Mahat? banyak. Ayo. Jamaah. Banyak. Nah, berkumpul. Nah, iya betul, Masya Allah. Ya, jadi berkumpul.
Nah, sebenarnya kosakatanya banyak kita itu, cuman jarang dipraktekkan. Jama' itu berarti atau mengumpulkan. Kumpul. Nah, ya. Nah, sekarang kata jamaah silakan ditasrif ke huwa sampai huna. Nomor 1 tadi Umi siapa? Umi Rini. Iya. Mm. Oh, apa tadi katanya Om? Umi Ininya apa Om? Jamaah. Apa? jamaah. Jamaah. Huwa jamaah, Maaf. huma jamaah, hum jamalu. Jama'u. Betul. Lamnya diganti. Jama'u. Oh Masya iya, Allah. jama'u. Iya. Iya. Ya lanjut iya ya. Iya, Heeh. iya, jama apa nih? Iya, jama gitu ya Om ya. Jamaat ada tak sukunnya. Jamaat. Iya, jamaat. Mm-mm. Huma jamaat ya. Huma Terus hunna jamaah. Huma huma jamaah ya. jama'ata ada taknya. Wah, Jama'ata. jamaata, hunna jama'anna, Jama' ainnya hunna, disukun. Ainnya disukun Umi. Jama'na. hunna, Afananya nggak panjang. hunna, Jama'na. ya, jama'na. Iya, Masya Allah. Ya, Umi ini udah nggak bingung lagi, Masya Allah. Masya Allah. Pelan-pelan Masya Allah. meraba-raba. Jazakillah khairan, Ustazah. Wa jazakillah khair, Umi. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Ya, Umi Yayan, Ustazah. Iya, Anta ya. anta sampai antuna. Anta jamak ta antuma jamak tuma antum jamak tum anti jamak ti antuma jamak tuma antunna jamak tunna jamak Mumtaz. tunna. Iya, San. Dua lagi coba yang Ana dan Nahnu kalian. Anak jamak tu nahnu jamak na ya betul kan? Jamak Betul. tu Nahnu? jamak tu nahnu jamak na. Iya, jamak na. Nanya panjang ya, Umi ya. Ya, iya betul. Jamak na. Tuh, Iya, Ustazah. Masya Allah. Ustazah, barakallahu fiik. Masya Allah. Lanjut. Ustazah. Wa jazakillah. Lanjut berikutnya kata fataha. Fataha. Ana Ustazah Citra. Ya, fataha coba Umi. Ini sering ini kita mendengar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Membuka Huwa ya. Jadi, fatah. Dari huwa ya Ustazah? Huwa sampai hunna. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa fata'a. Huma fata'a. Ha. Ha ya apa? Iya, Ulang, ha. Ustazah. Ulang. Huwa fataha. Huma fataha. Hum fatahu. Hiya fatahat. Huma fatahata. Kunna fataan. Apa? Kunna fataan. Gimana nih Ustaz? Haknya disukun. Haknya disukun. Kunna fatahna. Nah, Masya Allah. Lancar sudah ya, Umi? Masya Allah. Syukran, jazakillah khair Ustazah. Jazakillah khair. Tapi berikutnya. Saya Ustazah. Umi Ari, anta sampai antuna. Sampai nahnu. Anta fatahta. Antuma fatahtuma. Antum fatahtum. Anti fatahti. Antuma fatahtuma. Antuna fatahtuna. 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 Nah. Kalau ana fatahtu. Nahnu fatahna. Masya Allah. Naam. Ahsanti barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Baik. Berikutnya kita ke kata rofa'a. Rofa'a ada yang tahu artinya?
Ini sering juga kita mendengarnya ya. Al-Quran juga banyak. Apa? Mengangkat. Rafa'at. Rafa'a samkaha fasawwaha. Baik, berikutnya Umi Ning. Ya Ustazah. Ya, Rofa'ah. ya. Huwa rofa'ah. Huma Mm-mm. rofa'ah. Masya Allah. Hum rofa'u. Hiya fa'alat. Hiya rofa'at. Masya Allah. Huma rofa'alat. Huma rofa'ata. Masya Allah. Kunna rofa'alna. Lamnya diganti dengan ain. Rofa'na. Kunna Masya Allah. rofa'na. Masya Allah, Mumtazah. Ahsanti Umi. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. San. Lanjut berikutnya ke Umi Tiviana. Ya, Anta Ustazah. sampai Antuna. Sampai Nahnu. Sampai Nahnunya nggak kelihatan. nggak Ya kan? kelihatan. Ya. Nah, Rofa'a. Rofa'ah ya. Anta rofa'al rofa' ya, ya. Rofa'ata Rofa' disukun. Ainnya disukun. rofa'ta Ahsanti. antuma rofa'altuna rofa'altuma fa'atuma antum rofa'atum anti Coba lagi Umi. Tiviana. Diulang lagi Ya. coba. Dari Anta coba. anta rofa'atta Rofa'ta. rofa'ta anta rofa'ta berarti ainnya nggak double ya Ustaz. Sukun. Lamnya. Ya. Oh iya. Apa? Ini ya. Nah, fa-nya ini sebagai ain fiil. Lah, ini ainnya sebagai lam fiil. Jadi ainnya disukun. Rofa'ta. Rofa'ta. Nah, Baik, Ustaz. Anta rofa'ta antuma rofa'tuma rofa'tuma antum rofa'tum anti rofa'ti antuma rofa'tuma antuna rofa'tunna. Masya Allah. Ayo, dua lagi ya, Ana. Ana rofa'tu nahnu rofa'na. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Oke, barakallah Ustazah. Masih standar-standar. Ahsan, Umi, udah bagus. Baik, Masya Allah. Jadi, berikutnya kita kata koro'a. Ini apa koro'a artinya, Umi? Ya, koro'a. Artinya apa? Membaca. Membaca ya. Baca. Qoro'ah. Ya kan? Masya Allah. Udah tahu semuanya. Koro'a. Nah, sekarang ke koro'a. Silakan Umi berikutnya. Saya berarti Ustazah. Iya. Ya, bukan bimbingannya. Oh iya, oke. Ya. Huwa qara'a. Huma qara'a. Hum Bukan ya. qara'a. Koro'a. Qara'a. Hamzah. Oh iya, astagfirullah. Apa nih Ustazah? Aku jadi lihatnya ain. Baik. Huwa qara'a. Huma qara'a. Hum qara'u. Hiya qara'at. Huma qara'ata.
kunna qoro'atna. Nah, Santi, Masya Qoro'na Allah. atau qoro'atna ya Ustazah? Afan. Yang Hunnanya. huna, Qoro'na huna, ya? korokna, ya, korokna. Qoro'na. Oh baik, Ustazah. Nah, Jazakallah khairan, Ustazah. amin. Baik, berikutnya kita ke Umi Rosi. Umi Rosi, anta sampai nahnu. Ya, sudah. Anta sampai nahnu. Katanya koro'a. Anta korokta, antuma koroktuma, antum koroktum, anti korokti, antuma koroktuma, antunna koroktunna. Ana. Ananya nggak kelihatan ya? Oh, anaknya kelihatan. Bentar ya, saya turunkan. Wan. Bentar. Ya. Ana koroktu, nahnu korokna. Naam, ahsanti. Allah, tayyib, barakallah fiik. Jazakallah khair saja. Jazakillah khair. Sekarang berikutnya kata apa ya? Ini karena mau Idul Adha. Coba katanya adalah bentar. Gofaro. Apa ini, Umi? Oke. Zabaha. Apa artinya zabaha? Ini mau Idul Adha. Zabah, Zabaha. Zabaha. Artinya Memotong bukan? iya, menyembelih ya. Iya, menyembelih. Memotong boleh kotoa, boleh. Nah, sekarang zabaha. Zabaha hampir mirip dengan zahaba ya, tapi ini zabaha. Zabaha. Ya, yang Indra silahkan. zabah ya Ustaz ya. Iya, zabaha. Huwa zabaha. Huwa zabaha. Huma zabaha. Hum zahabu. Nah, Dia Eyang, kembali. zabahna. Coba Humi apa tadi? Hum zahabu. Bahu. Zabahu. Hum Ya. zabahu. Nah, Terus dia zabah. Zabah. zabahat. Zabah. Zabahat. Iya, zabahat. Nah, Zahabata. nah keliru. Zabahata. Zabah. Zabah. Dan Una. Zabahna. Nah, Zahat. iya, ke ini hampir sama dengan zahaba ya katanya. Baik, berikutnya lanjut. Selanjutnya saya Ustazah. Silakan Umi, anta sampai ana. Sampai Iya. nahnu. Anta sampai ya. Anta sahabta Zabah. Zabah. Sabah anta sabahat sahabatta anta sahabatta Haknya disebut zabahta. Anta sabahta antuma sabahtuma Zabahtuma. Antum sabahtum Zabahtum. Anti zabahti
antuma sabahtuma antuna sabahtuna sabahtuna ya. Anna sabahtu nahnu sabahna Ya, nahnu zabahna. Nah, nah barakallahu fiik. Berikutnya kata masaha. Masaha. Masaha itu apa, Mi? Masaha. Masaha itu menghapus. Mim sahatun. Nah, ini turunan dari masaha. Penghapus. Kalau masahatun alatnya. Penghapus. Kalau masaha itu kata kerjanya. Menghapus. Silakan, Umi. Udah selesai semua? Belum saja. Iya. Umi siapa sekarang gilirannya? Saya bukan ya Ustazah. Heni bukan? Iya, urutan berapa ya tadi? Silakan Umi Heni. Eni. Saya Ustazah. Baik. Dari Masaha ya Ustazah. Masaha betul. Gua baik. Gua masaha maaf. Betul. Gua masaha betul ya Ustazah? Masaha ya. Iya, betul. Kemudian huma masaha hanya Panjang. panjang. Kemudian hum masahu. Kemudian hiya masahat pakai T. Kemudian huma masahata masaha ya Ustazah. Masahata. Masahata ya Ustazah. Ahsan. Huna masahana. Huna masahatna. Maaf. Huma masahana. Huma masahata. Oh, baik. Huma masahata. Tanya panjang. Hunna masahna. Hunna masahna. Naam, iya Santi. Berikutnya Umi Novida, silakan. Anta masahta, antuma masahtuma, antum masahtum, anti masahti, antuma masahtuma, antunna masahtunna, ana masahtu, nahnu masahna. Masya Allah, Mumtazah. Barakallahu fikuna jami'an. Masya Allah. Alhamdulillah ya, hari ini udah bisa praktik semua. Tasrif mudah kan, Umi? Insya Allah ya. Amin, amin. Ada yang pusing, Umi? Ada yang pusing? Iya, ada Ustazah. Iya saja. Ustazah mau nanya kalau fi'il madi itu apa artinya Ustazah? Fi'il madhi itu kata kerja yang telah terjadi atau telah lampau. Kalau dalam bahasa present continuous tense. Bukan past tense. Kalau past tense, ya. Iya, ya. Itu fi'il madhi. Nah, nanti kita juga berjumpa dengan fi'il yang kata kerja yang sekarang atau yang akan terjadi, yakni fi'il mudhari. Nah, nanti setelah pembahasan ini masuknya ke fi'il mudhari. Berarti semuanya sudah paham tasrif dari fi'il madhi, insya Allah itu nanti ketemu kata apapun yang terdiri dari 3 kata, ya seperti kata zahaba atau khoroja dan lain sebagainya. Kan banyak ya, ribuan kata itu Umi bisa mentasrif semuanya ke sini. Umi juga sudah bisa membuat kalimat secara sempurna. Misalnya ya, tadi qoro'a membaca. Saya membaca Al-Quran. Gimana coba bahasa Arabnya? Ana qoro'a Quran. Ana qoro'a Quran. Qur'ana.
Iya kan tadi Oh, Ana korok tuh, iya kan? Nah, iya. itu fungsinya ya. Misalnya dia seorang laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Gimana bahasa Arabnya? Wah, Haza ya? kuah. Ya, Qoro'al Qur'an. Nah, iya. Nggak usah dikasih hu juga nggak apa-apa. Langsung Qoro'al Qur'an. Nah, berarti dia seorang laki-laki sedang telah Membaca membaca Al-Qur'an. Al-Quran. Nah, misalnya lagi mereka di sini banyak laki-laki telah membaca Al-Qur'an. Hum qoro'a apa tadi? Qira'ah Iya, Quran. Qoro'u Qara'ul Qur'an. Nah, gitu ya. Masya Allah. Berarti besok kita praktek masuk ke dalam kalimat insya Allah. Jadi dengan modal seperti itu, jadi kan udah tahu ini untuk 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ini untuk orangnya kata ganti ketiga. Berarti kita memakainya apa? Dari fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna. Itu untuk orang ketiga. Sedangkan untuk orang kedua kita memakainya yang fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Itu ya. Terus kemudian nanti untuk orang kata ganti orang pertama kita makanya apa? Yang fa'altu dan fa'alna. Masya Allah. Kalau belajar bahasa Arab nggak kerasa. Masya Allah. Ustazah enak udah lancar betul. Masya Allah. Nanti Umi juga lancar. Ini kan Amin ya kita Allah. itu insya Allah kita itu bisa karena terbiasa. Insya Allah Iya seperti itu. betul Ustazah. Ya, maksudnya Baru istiqomah kenal sih ya sampai Ustazah. ya, intinya istiqomah itu yang susah Umi. Ya kita Ya Allah selalu betul. jangan lupa senantiasa memohon kepada Allah supaya kita Amin ya dimudahkan Rabbal. Amin. di bahasa yang Berarti mulia ini. mesti hafal ya Ustazah ya rumus yang 7 ini ya Ustazah ya. Yang 14. Iya, ini nggak perlu dihafal sekarang tidak apa-apa. Nanti lama-lama akan hafal tanpa menghafal. Karena apa? Terbiasa kita ucapkan. Kayak kita membaca Al-Fatihah, Umi, ya kan? Kita kan nggak dulu tuh kayaknya nggak ini menghafal banget kan, tapi karena setiap hari kita lafadzkan, jadi kita jadi hafal Al-Fatihah. Nah sama seperti ini. Masya Ya, Allah. sering Astagfirullah, kita. mudah-mudahan. Ya, jadi kalau misalnya lagi santai, lagi apa gitu, nemu kata kerja langsung aja di tasrif gitu ya. Di apa istilahnya Ustazah? Tasrif. Di Tasrif. tasrif. Iya. Tasrif. Jadi ini masuk tasrif itu termasuk dalam ilmu sorof. Jadi ya itu tadi ya tasrif dari mentasrif dari fiil memiliki domir huwa sampai apa nahnu. Baik, barakallahu fikuna jami'an. Kita cukupkan dulu belajarnya hari ini. Ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan selamat beristirahat. Barakallahu fikuna jami'an. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita Amin. pada hari ini dan Allah mudahkan kita untuk memahami pelajaran pada hari ini. Amin ya Rabbal. Allahumma bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma inna aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits as-salih li sya'ni kullah wa la takilni illa nafsi tarfat ain subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa fi usbi qadim insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ustazah. Sehat selalu ya Ustazah. Syukran Ukti Ananda.